Oke, teman-teman, untuk menggunakan kabel data ePeoper yang murah meriah ini ya, saya udah buat beberapa video singkatnya atau tutorialnya. Pertama, teman-teman kan masuk ke home-nya ePeoper, ini home ya, ePeoper home. Lalu di bagian bawah sini ya, di bagian support ada yang namanya download center, diklik. Lalu sesudah diklik download center nanti dia akan muncul biasanya. Sebentar. Nah, teman-teman nanti bisa download software ini, softwarenya ePeoper untuk solar charge stationnya ini. Nah, ini tinggal di download aja di sini nih. Klik aja download, nanti udah selesai. Udah kita simpan ya kalau udah selesai. Softwarenya yang ini untuk bukanya nanti. Oke, satu lagi teman-teman bisa masuk ke Google aja ya. Diketik CH341 SER. Nah, ini downloader untuk installer untuk kabel data murah ini nih, untuk bagian ininya nih ya. Ini kan harus diinstal juga. Teman-teman bisa masuk ke sini, yang paling atas aja ini ada nih di sini. Tinggal masuk. Nah, nanti di sini ada barang yang bisa kita download yang ini nih, yang untuk CH340, 341 ya. Ini untuk driver Windows, di semua Windows ya, 7, 8, 10 segala macam 11. Ini tinggal di download di sini. Nah, nanti sudah selesai ya, kita akan punya file dua-duanya ya. Kalau saya ambil di sini sebentar. Untuk si ePeoper-nya ini nanti kita akan punya solar charge controller ya. Nah, ini yang ini nih teman-teman, sudah di-download ya. Isinya seperti ini, charge controller V195. Ini tinggal PC software, kita tinggal setup di sini ya. Klik 2 kali setup sampai selesai. Lalu satu lagi, tadi kita download yang CH341-nya yang ini ya. Ini sudah kita download di sini. Sama ini juga diklik, langsung tinggal di setup di bagian sini. Sesudah selesai di setup ya, kita bisa colokkan langsung kabel USB kita nih yang ini. Bentar, saya akan colokkan ya. USB-nya masukkan, teman-teman. Bentar. Klek, sudah masuk. Lalu bagian RJ45 atau RS485-nya masukkan ke COM-nya si SCC ePeoper kita. Mana? Nah, sini. Nah, sudah klik kan. Nah, sudah itu kita bisa langsung buka. Sebelum kita buka ya, ada baiknya dicek dulu ya. Kita masuk ke device manager di sini ya. Kita lihat port di dalam ports ya, dalam port kita itu USB serial kita masuk di berapa? Oke, ini masuk di COM 6. Berarti nanti kita settingnya mesti COM 6. Oke, sudah ini kita masuk ke solar station ini yang tadi sudah di-download ya. Oke, di sini sudah muncul nih. Ya, sorry nih, handphonenya saya pegang ya, jadi goyang-goyang. Nah, kita masuk di COM 6 ini ya. Masuk di COM 6. Gak apa-apa, ini kita remove aja. Nah, udah masuk di COM 6. Kita nanti tinggal bikin di sini add station ya. Add station apa aja, yang penting COM-nya COM 6 yang tadi sudah didetek ya. Ini sebetulnya nggak usah diklik juga nggak apa-apa, yang penting udah ada yang tanda bintangnya udah diklik ya. Ini mau diganti apa misalnya, apalah terserah ya. Udah selesai. Ini juga nanti teman-teman masukin aja apa ini parameter ini, tapi ini nggak terlalu signifikan ya. Yang penting stationnya ini udah masuk ya, dia nanti station successful seperti ini. Katakan stasiunnya ini ya. Nah, stasiunnya NUM 1, COM-nya COM 6 tadi udah benar. Kita tinggal start monitoring nih di sini nih, klik. Nah, sesudah kita start monitoring, udah nih langsung muncul nih komunikasi antara kabel data yang murah ini ya. Ini dengan si ini sudah jadi nih. Udah jadi teman-teman, di sini udah parameternya udah ada. Sekarang kita sedang charging dengan 1,97 ampere ya. SOC baterainya semuanya keluar. Bagian ini juga keluar semua ya. Lalu di bagian bawah sini juga ada semacam grafik ya.
Mana ini kursornya nih? Nah ini dia. Ini juga grafiknya bisa dilihat ya. Yang merah itu voltage dari solar, lalu yang hijau tuh voltage daripada si baterai. Lalu ini kalau currentnya juga sama, ini currentnya ya. Charging kita sekitar 2 amperan. Lalu dari solar juga sekitar seperti itulah ya. Jadi komunikasinya sederhana ya teman-teman. Cuma begitu aja caranya. Dan kebetulan saya punya beberapa ini ya USB to RS485, makanya saya bikin aja beberapa. Ini alternatif aja buat teman-teman kalau mau mau punya kabel data IP4 yang murah ya. Ini murah meriah nih, paling juga ya ganti ongkos ininya aja lah, paling berapa nih, 20 ribuan ya. Nanti bisa lihat di link dan deskripsi ya. Cara installnya seperti ini, mudah dan langsung connect. Caranya begitu teman-teman. Oke, teman-teman, ini satu lagi saya juga udah membuat beberapa bundling ya, kabel data plus USB ya. Jadi yang ini adalah bundling kabel data dan software untuk baterai Narada seri NPFC ya, yang ini ya, NPFC 80 atau NPFC yang lain juga sebetulnya bisa sih, kayaknya sama. Nah ini jadi yang saya tawarkan di sini, ini kabel data satu lagi USB, isinya software BMS-nya dan juga semua installer yang diperlukan, termasuk tutorial atau cara installnya seperti apa. Sekarang kita tes aja satu ya. Langsung saya ada laptop di sini sama baterai Narada, saya colokkan ini di sini ya teman-teman. Oke, sudah saya colok. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar, ini agak berbayang ya, sorry. Laptop jadul. Di sini ya, di removable di sini kalau saya klik, ini isinya seperti ini teman-teman. Jadi isinya sudah ada cara installnya. Cara installnya bisa dibuka, ini file biasa ya. Pertama colok USB dongle-nya, kemudian install atau setup driver USB to RS485 yang ada dalam folder ini ya, folder CH341SER pada PC atau laptop teman-teman. Yang kedua udah selesai, cek device-nya ada di COM berapa. Lalu yang ketiga baru langsung kita colok RS485-nya ke baterai Narada dan kita bisa buka software Naradanya yang sudah ada juga di USB ini. Nah, nanti langsung otomatis deteksi dia biasanya. Jadi di USB ini ada filenya seperti ini, cara install. Ini hanya manual, saya berikan untuk keterangan. Yang pertama kita install ini, yang tadi ya, sama nih. Ini drivernya untuk kabel yang ini nih, untuk bagian ininya nih. Ini kan perlu driver ya. Nah ini install dulu di sini, setup ya, CH341-nya. Kalau sudah selesai, yang CH341-nya, langsung buka software BMS-nya. Ini juga software sederhana ya, saya cuma punya ini ya, karena susah nyari softwarenya ini. Nah langsung klik yang extension file exe-nya atau execute-nya. Langsung aja di sini klik nih. Ya, sementara saya colokin dulu nih kabelnya supaya enak ya. Kabelnya saya colokin ya. Oke, pertama saya colokin dulu bagian ininya ya, di sini. Bentar, saya colok. Oke, ini sudah masuk. Yang kedua bagian ininya, colokinnya ada dua ya. Terserah yang mana aja sama kok. Misalnya yang satu ini, yang ini ya. Sama aja sih dia, kanan kiri juga sama. Oke, ini sudah. Nah sekarang seperti biasa teman-teman. Di sini kalau bisa dilihat dulu nih, dia di device manager, dia ada di COM berapa. Ya, di sini di portsnya, COM LPT ini cek. Sekarang ada di COM 5 misalnya. Ya udah, nanti berarti dia deteksinya pasti harus di COM 5 gitu. Nah, lalu sesudah ini kita bisa hilangkan ya. Teman-teman bisa masuk di flash disk yang tadi yang saya berikan dalam bundling ini, langsung masuk ke software ini, diklik aja. Ini nggak usah diinstall, langsung bisa di-exe di sini. Atau teman-teman mau pindahin juga boleh. Klik aja di sini langsung. Ya, tadi udah dicolok kan kabelnya ini, udah colok semua. Nah, di sini masih try connecting ya. Nah, ini COM 5 katanya. Ini kalau misalnya belum ada tanda-tanda, tinggal di refresh aja di sini nih. Misalnya refresh gitu ya. Tunggu sebentar biasanya. Oke, teman-teman, sesudah di refresh ya, kita refresh lagi aja nggak apa-apa. Nanti juga kedetek. Nah, biasanya dia baud rate-nya di 9600 nih bacanya. Nah, ini. Nanti sudah oke nih teman-teman ya. Jadi kalau udah oke, dia komunikasinya nanti dia akan ada message semacam ini ya, communication oke. Tapi ini memang
kelap-kelip ya, karena mungkin ini kan saya rebuild pakai baterai lain ya. Oke. Mungkin kira-kira gini teman-teman ya. Saya coba saya besarin. Mana sih ini mouse-nya? Nggak kelihatan. Sorry. Nah ya. Jadi di sini komunikasinya udah jalan ya. Teman-teman bisa lihat di info ya. Bisa lihat di info. Baterai kita sekarang SOC-nya sekitar 51,7%. Lalu di sini nggak ada alarm, aman. Di sini juga tegangan setiap sel kebaca ya, termasuk min max-nya yang ditandain ini, dan juga ini detail tegangan rata-rata, min max, capacity dan lain-lain. Saya mungkin nggak akan bahas panjang lagi ya, karena udah pernah dibahas sebelumnya. Lalu di remote board-nya ya, biasa ini juga bisa di display ya. Display misalnya setiap ini 1 second ya, ini ya. Kita tinggal klik display di sini, dia langsung baca nih ya, dia langsung baca semuanya ya, termasuk data-data PCB barcode dari BMS-nya, lalu pack dari baterainya. Padahal ini baterainya udah saya ganti, cuma dia masih baca ya. Nah ini juga di sini bisa langsung kebaca ya, ininya apa namanya, tegangannya ya, tegangan per selnya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, sel 1 sampai sel ke 15 ya, karena ini 15 seri ya. Ini tegangannya udah kebaca, biasa ya, min max-nya segala macam kebaca ya. Jadi kira-kira ini teman-teman ya, jadi komunikasi baterai Narada ya dengan kabel data sederhana ini ya, yang bisa dimasukin dalam flash disk ini ya, installer-installernya semua itu mudah ya, nggak ada susahnya. Dan memang softwarenya saya cuma punya ini ya, karena memang softwarenya agak susah nyarinya. Jadi untuk yang package ini ya, saya tawarin kayak gini. Ini kabel tambah USB tadi, isi semua installer dan software untuk BMS-nya. Ini juga karena saya memanfaatkan sisa ini aja ya, karena saya sempat beli banyak kayak ginian. Jadi ini juga untuk perdana. Sekarang sih harganya saya nggak akan, yang jelas nggak mungkin mahal lah ya. Saya paling ganti aja nih biaya beli beginiannya nih, paling berapa nih. Mungkin saya nggak akan jual sampai 60.000, ini 50.000-an lah ini saya jual nih ya. Jadi teman-teman kalau berminat, cek aja di link maupun di deskripsi ya. Termasuk yang tadi ya, yang kabel untuk yang pertama yang komunikasi untuk SCC ePiver ya, semua jenis ePiver MPPT bisa semua dengan kabel ini. Ini untuk panjang kabelnya semua sama ya, kira-kira sih kalau 2 meter sih ada ya, mungkin lebih ya. Cuma kalau 2,5 kayaknya kurang dikit, jadi mungkin sekitar 2,1 sampai 2,4 meter ya. Saya juga nggak ngukur detail, kira-kira itulah. Tapi kalau 2 meter pasti ada dan masih lebih dikit gitu. Kira-kira ini teman-teman ya. Jadi ini saya mau nawarkan alternatif murah aja buat teman-teman yang mau komunikasi data dengan SCC maupun yang punya baterai Narada. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.